Oke, Pak Dokter, Ya, kumaha, damang. Damang sehat, Pak Lafiat. Ya, wah, senang. Saya Ya, paling senang kalau acara Pak Dokter yang tidak sehat jadi sehat itu cerita ya, sehat ya. terus. Jadi sehat Pak ya. Dokter, Ya, kita cerita hari ini itu tentang sehat waktu liburan ya. Tapi ya, sebelumnya ya, saya pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon ya, maaf dan batin ya Pak. ya, 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 ya. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Untuk semua yang Ya, merayakannya. Ya, oke. ya Pak. Ya, Bagaimana persiapannya mau liburan? ya, ya, ya. Walaupun sekarang nggak tahu nih kapan liburannya, tapi kan kita mesti siap. Kalau liburan supaya sehat sebelum dan waktu liburan, apakah ada Ya, perbedaan? ya. Ya, tentu, tentu ya. Jadi kita kita pernah dengar istilah travel diary misalnya. Jadi orang-orang yang pola makannya terutama ke wilayah yang berbeda dengan kebiasaan sehari-hari itu diare itu hampir sering dialami. Apalagi ke tempat-tempat yang menunya mungkin tidak sesuai. Jadi traveler diare itu belum tentu karena keracunan atau kena bibit penyakit, tapi bisa karena tidak cocok. Jadi makanannya itu nggak cocok, jadi menimbulkan diare. Kalau minggu lalu kita sebut orang Singapura makan durian mencret itu karena memang nggak bersih. Itu juga termasuk traveler diare itu, ya termasuk. Nah, jadi untuk persiapan tentu saja dalam hal kesehatan ya beberapa obat yang boleh saya sebut ya antara lain obat anti diare. Obat anti diare yang enteng-enteng ya yang bisa nyerap ya, kuman dan sebagainya itu dijual bebas tuh OTC. Tapi jangan lupa bahwa kemungkinan kita infeksi, diare infeksi itu tandanya bagaimana? Itu kalau buang airnya lebih dari 5 kali dalam sehari. Itu artinya sudah patologik, artinya sudah penyakit. Tapi kalau kurang dari 5 kali ya itu sih nggak usah terlalu dikhawatirkan. Nah kalau lebih dari 5 kali ya bisa karena ada keracunan sesuatu ya, artinya ada bahan kimia tertentu atau ada bibit penyakit. Hmm. Nah bibit penyakit tandanya diarenya itu mules. Kalau biasanya diarenya nggak mules, ini mules itu kemungkinan bahwa diarenya itu disebabkan ada bibit penyakit, entah itu virus, entah itu kuman, entah itu parasit. Dan biasanya selain mules itu baunya juga berbeda. Jadi kalau diperhatikan tinjanya baunya ya agak bau busuk begitu. Nah, pada saat itu ya kita juga harus bawa bekal antibiotik. Kalau susah cari dokter di mana-mana, di luar kota atau di mana, ya bekal antibiotik itu perlu dibawa. Jadi kita siapkan bagian dari perlengkapan perjalanan, ya, obat antibiotik selain obat anti diare. Yang lain tentu mereka yang sudah punya masalah, punya penyakit, jangan lupa obat-obat yang rutin itu. Kalau lupa nanti di tempat tujuan wisata itu malah jadi bermasalah kan. Yang kencing manis lupa, bawa obat kencing manis, yang darah tinggi lupa, nah, itu bermasalah. Termasuk penyakit jantung dan sebagainya. Yang lain ya tentu yang P3K ya. Jadi kita bukan bisa, malah sering ya, berisiko untuk accident. Accident itu karena kesalahan diri sendiri atau kesalahan orang lain. Pada orang-orang usia yang di atas 50-60 itu jatuh. Paling sering itu drop attack ya. Jadi entah itu kesandung, entah itu kepleset ya. Nah ini juga bermasalah. Untuk tahu apakah kita tulangnya patah atau cuma terkilir saja, itu fungsi dari bagian yang sakit itu kita coba gerakan. Pak, muter nih Pak.
Muter. Pak. Hah? Halo? Iya, iya. Halo? Lagi Ya. muter. Nah, oke. Udah. Siap. Ya. Silakan, Pak. Jadi, Silakan. jadi kalau kita untuk tahu patah atau tidak tulang itu, bagian yang nyeri itu kita gerakkan aja. Kalau bergerak bertambah nyeri, ya kemungkinan patah. Artinya kalau kemungkinan patah harus difiksasi. Pakai kayu, pakai penggaris, pakai papan, ya, diikat supaya tidak bergerak. Kalau luka, ya tentu rutin, ya, itu standar, ya. Luka dibersihkan. Kemudian dengan kasa steril, Pak. ya. Ya. Pak, iya. Ya. Tadi freeze. Oke, kenapa diulangi, Pak. Tutup apa, Pak? Ya, kalau lukanya itu tidak terlalu besar, ya itu dibersihkan kalau dia kotor dengan air sabun, dikeringkan dengan kasa steril atau kapas steril, antisepsis, kalau ada alkohol 70%, ya. Atau pakai ya betadine, ya, seperti itu. Dan coba diusahakan dirapatkan. Kalau luka itu lebar, menganga, itu harus dirapatkan. Dirapatkan lalu ditempel dengan Densoplas supaya dia menyebut dan tidak kena air. Ya seperti itu aja. Yang accident. Ya, Pak, saya pengalaman kalau bawa tur, Pak, paling banyak tadi benar diare, Pak. Diare itu paling banyak. Ke-1. Kedua, betul juga luka, Pak. Luka jatuh, luka kebanyakan suaranya hilang. Luka jatuh. Suaranya putus. Kenapa? Ya, putus-putus. Putus-putus ya, Pak? Ya. Suaranya putus-putus. Bentar, Pak. Ya, bentar. Oke. Ya. Pak, oke. Suaranya oke, Pak? Oke. Oke ya, iya. Jadi kalau saya bawa tur, lagi. betul paling banyak adalah sakit perut karena makanan. Putus-putus ya, Pak. Iya, berarti ini ada line yang putus. Pak, putus-putus. Bentar. Putus-putus. Suara saya apa kedengeran? Suara Pak Dokter apakah kedengeran? Masih putus-putus. 1, 2, 3. Enggak, sekarang kedengeran. Sekarang kedengeran. Ya. Ya, oke. Iya, jadi kalau bawa tur saya pengalaman paling banyak sakit perut 1. Kedua yang paling banyak masalahnya adalah luka, Pak. Luka jatuh, beset gitu ya. Iya. Ketiga adalah luka kena misalnya gelas pecah kena gitu ya. Terus kena kegeset lah gitu ya. Itu yang paling sering. Tadi ada satu catatan Bapak mengatakan bersihkan dengan air sabun. Maksudnya gimana, Pak? Luka kita belum ada betadin, sabun ada, kita bersihin boleh, Pak? Iya. Betul. Iya. O2. Ya, untuk disiramkan supaya tidak kena tetanus, ya, karena itu membersihkan. Iya. Keringkan dengan kasa steril. Nah, itu perlengkapan kita juga beli kain kasa steril di apotek bebas. Ya. Kain kasa itu untuk ditutulkan sampai kering. Nah, sesudah kering ya baru kita bubuhi apa? Kalau dulu kan obat merah.
Ya kalau sekarang ya ada macam-macam tuh, betadine dan seperti itu. Nah setelah itu yang penting kalau luka itu melebar dan menganga, nah ini harus dirapatkan sebelum dia ditutup dengan tensoplas, dirapatkan luka itu, jangan biarkan menganga. Rapatkan baru ditempel tensoplas sehingga dia sudah menyatu begitu. Yang misalnya luka itu luka sayat ya. Kecuali luka itu luka apa, baret ya. Kalau baret kena jatuh di pasir ya, itu kan Pak, ulang lagi Bapak punya nih. hilang ya. Apa ya salah? Hah? Iya, iya, Hilang. iya. Enggak, Ya. sekarang nggak hilang. Tadi ada beberapa kali, ya. Mm-mm. Pak, Ya. kalau selain tadi sakit perut, luka berdarah, begitu ya, ada satu lagi yang paling sering, tenggorokan, Pak. Luka Ya, sakit ya, tenggorokan. ya, ya, tenggorokan sakit kemungkinannya kan dua. Satu karena memang ada kuman, ada bibit penyakit, ada virus dan sebagainya. Kedua memang karena faktor iritasi dari makanan yang tidak cocok, termasuk permen-permen ya. Permen itu juga mengiritasi selain yang asam, yang bahan-bahan kimia tertentu. Nah, kalau dia sebabnya bibit penyakit, biasanya disertai demam. Berarti ada infeksi. Kalau tidak ada demam, cuman rasanya tidak enak, itu misalnya kalau habis makan durian, ada orang tertentu makan durian, katanya dibilang panas, seperti panas dalam. Ya, ya, seperti itulah. Ya, orang yang ada asma, makan yang bergetah, itu pun tenggorokannya rasanya tidak enak. Jadi harus dibedakan apakah ini seperti mau flu atau radang tenggorokan atau bukan. Ya. Oke, ini menarik. Pak, kalau kita mau berangkat ya Pak ya, Ya. dalam kondisi batuk Pak, sebaiknya bagaimana Pak? Berangkat terus, lalu nggak sempat ke dokter. Ya. Jadi sekarang ini sensitif ya. Saya dengar di beberapa maskapai, begitu kita batuk sekali, itu kita langsung udah diangkat. Suruh turun. Ya, itu kan sensitif ya. Jadi mestinya kita sudah prepare. Artinya kan kalau memang sudah mulai batuk, cepat-cepat disembuhkan. Nah, batuk sendiri ada beberapa sebab ya. Batuk karena alergi, ya bisa kan. Nggak cocok hawa terlalu dingin. Nggak cocok makanan yang bergetah. Nggak cocok ada bahan-bahan tertentu dalam bahan kimia. Atau dia infeksi. Kalau infeksi, ya saya sudah sampaikan dari awal, infeksi itu kalau dia batuk ada infeksi, biasanya ada demam. Dan bersifat progresif. Tadinya batuknya sekali-sekali, besoknya jadi lebih sering. Tapi kalau alergi, tidak terus-menerus dan tidak progresif. Artinya kalau dia makan yang nggak cocok, dia batuk. Atau dia bangun tidur pagi karena kamarnya banyak debu rumah, nah dia batuk. Tapi begitu udah siang, dia nggak batuk. Nah, kita mesti kenal batuk kita tuh kenapa. Kalau ternyata batuknya infeksi dan kita berapa hari lagi mau berangkat, cepat-cepat diobatin sampai batuknya tidak muncul. Nah, obat batuk kan ada dua macam. Obat batuk yang menekan batuk, kalau dia tidak produktif. Jadi orang yang baru mulai flu tidak, ya. Jadi batuk yang tidak produktif, tidak mengeluarkan lendir, dahak. Nah, batuk yang seperti ini ya obatnya kan harus obat dengan resep dokter, golongan kodein. Nah, obat ini sangat kuat menahan batuk, harus dengan resep. Termasuk mereka yang batuk alergi. Minta sama dokternya obat yang mengandung kodein. Nah, obat ini kan, kodein kan nggak bisa sembarangan dikasih. Tapi obat yang paling kuat menekan batuk adalah kodein. Jadi mereka yang punya bakat alergi, sering batuk,
tapi bukan infeksi tidak berdahak, minta resep pada dokter untuk obat yang mengandung kodein. Kalau dia batuk karena infeksi kuman misalnya, itu yang tadinya batuknya kering, dibiarkan, ditumpangi kuman, batuknya sudah perlu antibiotik, tidak cukup dengan obat batuk saja. Nah, kalau 3-4 hari lagi akan berangkat, dalam 3-4 hari itu sudah harus selesai infeksinya. Yaitu minum antibiotik. Obat batuk nomor 2, yang penting antibiotiknya. Saya kira itu, Pak Anton. Pak, yang paling sering lagi di jalan, kalau jalan musim panas, pingsan, Pak. Ya, namanya heat stroke. Orang-orang kita itu kalau traveling, itu paling kurang minum. Jadi jangan sayang kita minum. Karena walaupun kita cuma duduk di mobil, ingat itu penguapannya tinggi. Jadi kebutuhan minum itu lebih dari kalau hanya tinggal di rumah. Jadi traveling, terutama orang-orang yang sudah senior, itu perhatikan jangan kurang minum. Nah, kalau kondisi tubuh kurang minum, kepanasan, heat stroke, dia pingsan. Nah, ini yang mestinya tidak boleh terjadi. Ya. Pak, banyak orang kalau lagi panas, minumnya adalah air dingin. Nah, Ya, betul. Kalau panas, dinetralisir sama dingin. Jadi salah kalau anggapan minum es batuk. Jangan disalahkan es. Jadi dalam misal kita cooling down habis olahraga, itu perlu minum es. Karena tubuh itu suhunya kan meninggi. Kita diademkan, di cooling down oleh air es. Tapi kalau habis makan, itu jangan minum air es gitu. Pak, ini Ibu Esther ada yang tanya. Ada yang bilang hydroquinone bisa untuk obat COVID, tapi ditentang keras oleh WHO dan ditarik dari peredaran. Pernah dengar, Pak? Iya, itu obat malaria tuh. Oh, obat malaria. Kita banyak, Pak. Belkina. Karena efek cukup dengan antivirus. Sekarang yang jelas ya, Pak. dianjurkan itu yang udah enggak, sekarang remdesivir itu yang saya tulis. Oke, ini ada yang tanya lagi. 1881YH. Pak Dokter, apakah setelah PSBB pengecekan thermal gun akan terus diberlakukan sampai kapan? Iya, saya kira sudah tidak lagi ya. Jadi thermal gun itu terlalu sederhana ya. Jadi untuk massal ketika belum terlalu banyak yang positif itu memang ada manfaat. Tapi sudah begini banyak kan orang tidak demam pun bisa positif ya. Jadi sekarang saatnya sudah rapid test ya. Jadi
Hmm. Pak, suara Bapak putus-putus. Pak, Pak, Pak dokter, suara Bapak putus-putus. Pak, Pak, eh ya, saya coba ulang ya Pak ya. Saya keluarin Bapak dulu, nanti saya masukin lagi ya Pak. Ya, 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 ya. Iya, kita coba ya. Galan Jeremy, Galan Jeremy. Oke, kita tunggu Pak Andrawan. Kita ulangi lagi. Koneksinya kurang bagus dengan Pak Hans. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Memang kadang-kadang mungkin ini lagi banyak nih yang ngirim-ngirim berita kemana-mana buat silaturahmi. Ya, Pak Kun. Pak Kun tadi apa kabar? Di mana aja nih? Nah, Ya. Pak, udah dengar suaranya tapi Bapak belum muncul. Ya. Pak, 1, 2, 3. belum muncul. 1. Iya Pak, suara Bapak ada tapi Ya. gambarnya belum muncul. Nah, Ya. oke, udah muncul, udah muncul. Suara. Suara oke, suara oke, suara oke, suara oke, suara oke. Oke. Ya, Jadi mesti di reset ya. iya, saya riset dulu. Iya Pak, oke, Ya. lanjut Pak. Iya. Ya. Jadi kalau Tadi tadi sampai di mana ya? cerita tentang panas, heat stroke, lalu minum es. Ya. Pak, yang saya seringkali agak Ya. sedikit kan saya bawa tour leader gitu ya Pak, bawa tamu. Yang saya takut itu adalah kalau terutama kalau ke China sana dikasih minumnya kan Coca-Cola, Sprite gitu Pak. Ya. Kita minta mineral water Ya. 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 bilang nggak ada karena mereka menganggap bahwa kalau mineral water itu biasa, restorannya mau kasih lihat yang bagus, kasih Coca-Cola, kasih Sprite. Nah, kita juga minum Sprite, Coca-Cola gitu kan. Itu Ya. Ya. ragu apakah bahaya apa enggak, Pak? Oh ya, bahaya. Kita sudah tidak boleh lagi minum soda. Jadi soft drink itu sangat tidak menyehatkan. Itu yang bikin keropos tulang. Waduh. Jadi selain gasnya tuh keras ya. You bayangkan kalau Coca-Cola itu untuk hilangkan karat di besi, itu bisa hilang karatnya. Sebegitu kuatnya. Dan memang orang kalau minum itu rasanya fresh gitu, seger sekali. Tapi itu lambung pasti juga nggak sehat. Kedua, soda itu yang bikin tulang kita semakin keropos. Terutama yang usia-usia sudah lanjut, artinya kan memancing untuk terjadinya pengeroposan atau osteoporosis. Jadi sebaiknya stop lah. Stop ya. Stop. Pak, kalau teh mah aman ya Pak ya? Oh, teh itu menyehatkan karena dia antioksidan ya. Okay. Teh dari dulu sampai sekarang paling aman karena dia antioksidan. Ya. Kalau teh manis? Ya gulanya yang tidak aman. Baik orang yang DM apa orang yang sehat ya. Sekali lagi 2 minggu lalu saya sampaikan kita kalau bisa stop gula pasir. Ya.
Kalau bisa stop ya, tidak lagi konsumsi gula pasir. Kalau gula merah Pak, gula Jawa, gula aren, boleh? Ya, iya pilihannya kan brown sugar, gula aren, gula Jawa. Jadi di hotel-hotel kan sekarang sudah disediakan juga brown sugar. Sudah. Ya. Kalau yang gula itu Pak, gula apa? Apa sih kita sebutnya sakarin atau apa gitu Pak? Gula buatan. Ya, sweetener. Sweetener, iya. Ya, sweetener itu juga kimia. Itu juga kimia, ya. Itu kimia. Jadi sebaiknya ya tidak, karena sakarin dari aspartam itu semua bahan-bahan kimia. Kita waktu jalan-jalan ya Pak ya, udah kepanasan, musim panas, terus local guide suka nganjurin. Ini minumnya minum yang kalau di Jepang itu apa namanya kayak ion-ion begitu Pak, manis-manis juga. Iya, itu smart drink. Itu orang jualan air itu. Ya, kita sebut smart drink. Ya, smart drink ya tidak sehat ya. Artinya nikmat, rasanya manis, rasanya bikin segar. Itu ada campuran yang kafein ya. Ya kita tahu lah di sini yang laku apa itu, yang ada kopinya. Iya. Jadi supir-supir tuh taruh es minum itu kayaknya seger, ya kafein tuh. Jadi kafein yang dosisnya terlalu tinggi, sebetulnya tidak menyehatkan. Jadi smart drink, minuman berion, minuman elektrolit ya. Itu kan nggak perlu begitu. Ya sama dengan Oralit, kalau mau yang murah beli aja Oralit. Oralit itu. Iya. Oh tadi Pak yang soal diare, saya suka bawa yang itu Pak, areng Pak, yang hitam-hitam itu apa Pak namanya? Areng. Ya, norit. Iya. Norit. Itu norit ya. Untuk emergency saya biasanya kasih itu dulu gitu. Kalau nggak berhenti baru ke dokter. Iya bisa. Iya, bisa. Itu salah satu pilihan. Tapi sekarang kan ada obat yang bisa menyerap seperti lebih kuat dari norit. Saya nggak bisa sebut namanya, soalnya nama dagang sih. Iya. Pak, ada yang tanya lagi nih Pak. Pak Dokter, pertanyaan kedua. Kalau berada dalam satu mobil, Grab car, apabila kursinya bekas penderita COVID, atau drivernya positif, apakah bisa melalui AC, apakah menular? Iya, kalau kursi bekas sih belum tentu ya. Tapi kalau drivernya positif itu udah pasti, itu. Karena udaranya sendiri ya jaraknya paling kurang dari 2 meter, itu pasti udaranya sudah mengandung virus. Nah, kalaupun tidak langsung terhirup, si driver batuk atau bersin, itu virusnya udah berjatuhan di di jok mobil, di dinding kaca. Nah, itu yang seperti kita cerita minggu lalu, itu di kabin pesawat itu ya nempel, itu COVID-nya nempel di dinding, di sandaran kursi, di semua permukaan kabin, di semua permukaan mobil Grab ini ya berpotensi untuk menularkan. Kalau dia duduk di situ, ya dia sih nggak tertular. Duduk paling pakaiannya itu, makanya saya sampaikan minggu lalu, setiap kita pulang dari luar rumah selama musim COVID ini, itu pakaian semua ditanggalkan sebelum masuk rumah. Alas kaki ditanggalkan, ya. Terus alas kaki dan semua ditanggalkan, kita mandi sambil keramas. Karena dikhawatirkan ada yang nempel di badan kita. Jadi ada risiko lah, naik kendaraan umum, kita ke supermarket pun, ke bank, ke apotek, apalagi ke rumah sakit, itu ada risiko kita bawa pulang COVID selama musim ini. Pak, kita masuk ke mobil, semprot, semua disemprot gitu. Aman nggak? Ya aman, boleh. Itu disinfektan untuk menghilangkan kemungkinan
virus yang ada di permukaan. Hmm. Tapi kan kita kan nggak di mobil terus, kita kan turun orang ketemu kasih. Mm-mm. Atas pertimbangan, ya saya sampaikan sedikit-sedikit jorok, badan kita jadi lebih kebal. Jadi mungkin kontak-kontak yang ya tidak terlalu selama pakai masker, virus yang masuk tuh ya mungkin kecil-kecil aja. Kalau kecil itu kan tidak bikin kita sakit, tapi bikin kita kebal. Pada orang muda ya. Minggu lalu kan saya sudah sampai orang itu menjadi Pak, hilang suaranya, Pak. menang virusnya. Jadi Pak, suaranya ada putus-putus, Pak. Iya, gimana ya? Nah, udah balik lagi. Udah. Tadi di reset. Memang kalau lagi ada gangguan sinyal, kelemahannya ini doang. Pak, ini Iya. Pada nanyanya virus aja nih. Menurut Bapak nih virus, kalau pemerintah... Ya, nggak apa-apa. Ya, virus nih Pak, kalau pemerintah nanti PSBB dibuka aja, siapa yang kuat, yang nggak kuat, ya udah gitu Pak. Kita yang tua-tua gini gimana? Ya. Ya, saya kira tidak begitu ya. Itu yang disebut minggu lalu kita cerita tentang herd immunity. Jadi itu dibiarkan saja masyarakat lepas ya. Jadi nanti dapat kekebalan alamiah secara massal. Saya kira itu resikonya kasihan yang tua-tua. Jadi itu kan mengorbankan yang tua. Kalau anak muda dia tertular ya dia sembuh sendiri. Ya saya ceritakan 5% yang tua itu kan meninggal. Jadi kalau itu dilakukan kan kasihan orang tua kita ada 5%-an lah ya 5-10%. Jadi mendingan sedikit dilonggarkan, istilahnya relaksasi saja, tidak terlalu bebas. Kita tetap protokolnya seperti itu, masker ya, terus cuci tangan, lingkungan bersih, badan lebih bersih, tidak sembarangan dekat sama orang, itu saja, itu yang dilonggarkan. Jadi bukan di rumah saja, silakan keluar, tapi tetap protokolnya. Seberapa bisa, kalau antri ya jaga jarak. Sekarang kan udah jelas kan di bank, di mana sudah ada protokolnya bagaimana. Duduknya sudah diatur, antrinya diatur. Ya itu tetap dilakukan, itu kan melonggarkan. Nah, kalau selama ini di bank, apotek, rumah sakit, dan supermarket, nah kalau dilonggarkan silakan. Semua buka, kantor buka, siapa buka. Tapi tetap protokolnya jangan bebas. Ya. Hal kedua yang saya sampaikan, anak-anak muda itu jangan pulang ke rumah kalau bisa. Karena dia pasti membawa. Walaupun dia tidak jadi korban, tapi orang di rumah, orang tuanya, papanya, mamanya, itu yang akan jadi korban. Iya. Ya. Pak, ini kalau lihat begini kan, ini kan nggak beres-beres gitu ya Pak ya. Bapak pilih mana Pak? Belum beres. Belum beres. Belum beres, bukan nggak beres. Belum beres. Pasti beres. Pasti beres. Pak, ini kan belum beres nih. Tapi kan kalau nggak dilonggarkan, bisa-bisa orang pada mati karena kelaparan Pak, bukan karena virus. Ya, Pak Jokowi sudah dari minggu lalu kan melonggarkan.
Jadi tidak ini ya sudah, ya silakanlah, silakan. Yang pulang kampung nggak terlalu ketat ya, ada yang lolos juga kan saya sampaikan. Kalau dia sampai bilang, saya kalau tidak pulang kampung, saya mati kelaparan. Alasan ini kan masuk akal dong. Pemerintah tidak bisa kasih makan, semuanya yang penghasilannya hanya untuk 1 hari makan, itu mereka kan kelaparan. Jadi punya alasan. Jadi nggak bisa terlalu ketat seperti di Cina. Cina kaya raya, ya semua terjamin walaupun tidak kerja dapat makan. Kita kan nggak bisa. Nah, ekonomi sudah sekarang pajak aja udah turun 16%. Karena yang pajak pendapatan itu udah kurang dalam kuartal ini. Itu kan artinya ekonomi sudah semakin berat. Nah, ini Menteri Perekonomian sudah mulai menyusun tahapan kan. Bulan depan ini sudah lebaran. Satu lebih Menko bergerak. Ekonomi. Saya kira Pak, ini ada jadi kesehatannya diselamatkan. Masih kedengeran? Masih? Iya. Masih kedengeran, Pak. Dengar. Jadi nggak bisa dua-duanya diselamatkan. Kesehatan mau diselamatkan, ekonomi diselamatkan, nggak bisa. Salah satu harus dikorbankan. Yang paling masuk akal, yang dikorbankan kesehatan. Kalau korbankan kesehatan, 90% yang kena itu akan sembuh. Hanya 5% yang mungkin sakit berat sampai sebagian meninggal. Tapi kalau ekonomi yang dikorbankan, negaranya hancur. Negara akan hancur. Iya. Ya. Nah, Pak Jokowi saya amati dari hari ke hari, dia ambil kesimpulan sampai negara hancur. Artinya konsekuensinya kesehatan harus dikorbankan. Dikorban cara gimana? Ya longgarkanlah, biarlah relaksasi. Mungkin sebagian jadi kebal alamiah, ya. Jadi nanti kantor dibuka. Pak, suara Lebih banyak. Tapi ekonomi kan selamat. Kemarin 2 hari yang lalu tertinggi 900 kasus baru. Itu kan bukti bahwa memang kesehatan dikorbankan. Nanti mungkin terus akan kenaikan begitu, tapi akan tiba ya masanya bahwa sesudah mencapai puncak itu akan turun. Tapi kapan ya kita nggak tahu karena berapa banyak yang terdampak ya. Pak, ada yang tanya lagi ini 1881 lagi. Ibu saya tidak bisa mengemudi, tidak bisa nyetir. Apabila pakai sopir pribadi, ada solusi terbaik, Pak Dokter? Halo? Ya. Putus Ya, Pak. Suaranya? Ya, Pak. Halo, dengar, Pak? 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Sekarang dengar, Pak. putus. Sekarang dengar, tadi Ya, putus. udah dengar ya? Pertanyaan. Kalau pakai supir pribadi, Pak, karena nggak bisa nyetir, pakai sopir, bagaimana protokolnya nih, Pak? Solusinya kumaha? Pastikan supir tinggal di dalam rumah. Nah, Pastikan supir tidak pulang ke rumah. Karena kalau dia pulang, kita kan tidak tahu protokolnya apakah memang dipatuhi. Dia kan ketemu orang-orang di jalan, ya. Dia ketemu tetangga, ketemu apa. Artinya dia sudah belum tentu steril lagi, ya. Tetangga dia di rumah atau sebagainya. Seperti sama dengan anak-anak muda kita yang masih tetap bebas bergerak entah ke kantor, kemana. Itu kan risiko dia bawa, masukkan virus. Dari awal dulu kita ngobrol, teman baik saya meninggal karena dari supir. Tidak sangka dia, supirnya positif, suami istri kena positif. Lewat, jadi Pak. riskan memang. Dua-duanya lewat, Iya, Pak? lewat satu. Oh, satu. Istrinya. Oh, Enggak, istrinya saja. Istrinya aja. Aduh. Iya. Memang riskan. Coba itu kan konyol. Iya. Konyol kan, begitu hanya karena begitu. Iya. Nah, kita naik angkutan. Ini ada pertanyaan lagi, kan, Pak. kita tidak tahu itu bekas orang atau tidak. Kalaupun supirnya, drivernya, tapi kan bekas mungkin bisa. Iya.
Pak, ada pertanyaan lagi dari Anggreni Wijoyo. Ya, Apakah ya. bila herd immunity sukses, pandemi hilang, virus hilang? Pandemi selesai, virus hilang. Ya, statement terakhir memang WHO mengatakan nggak mungkin lah, nggak mungkin sirna ya. Virus itu nanti pada ujungnya seperti influenza saja. Jadi dia endemis, tiap tahun ada wabah flu dan sebagainya. Untuk hilang nggak bisa dia. Pokoknya virus itu sekali muncul ya dia akan berubah. Apalagi kita tahu belakangan bahwa COVID ini cepat sekali berubah sifat. Dianya yang awalnya dari Wuhan itu mungkin sekarang udah berubah. Dia mampir di Amerika. Yang ke Indonesia itu ada 3 kan. Wuhan, Amerika, Jepang, Indonesia. Wuhan, ada yang ke Inggris dulu, Amerika baru ke Indonesia. Ada 3 jenis itu. Itu yang ketahuan saja. Jadi dalam perjalanan itu dia berubah sifatnya. Tidak asli seperti yang di Wuhan. Itu kesulitan kita bikin vaksin. Karena ikut yang mana gitu. Kita bikin ikut yang ini, tahu-tahu besoknya udah berubah. Vaksinnya nggak mempan. Nah, kalau dia terus berubah, yang sekarang sudah punah, tapi mungkin generasi barunya masih muncul lagi. Seperti itu, Pak Anton. Ya, Pak. Kemarin waktu saya promosi mengenai acara ini, ada beberapa yang nanya buku. Saya bilang direct message aja. Ya, lebih enak kalau apa ke Instagram atau ke Facebook Bapak yang Bapak regular cek, Pak. Apanya? Kalau mau pesen. Ke WA saya aja. Ke WA aja. Oke. WA Pak Dokter berapa? 81 berapa, Pak? 0816. Ya. 816. Halo. Pak, putus-putus, Pak. 0816. Halo. Iya, 1105. 0816 1105. Kedengeran? Putus-putus, Pak. Ya, 0816. Ya. 1105. 1105. 081. 0816 1105 081. Ini kalau mau beli buku, pesan buku, ya. Nah, kemarin ada yang tanya pesan buku bagaimana caranya? Ya, pesan buku. Bukunya banyak. Oke, terus ini ada yang tanya lagi. Pak Dokter, pemakaian masker kain bisa dibilang efektif. Di belahan dunia lain masih tidak disarankan untuk pakai masker kain. Boleh minta pandangan Bapak? Saya sudah tulis di Facebook ya. Jadi kain itu darurat ya. Seberapa bisa sih kita pakai yang standar aja. Kenapa? Kita tidak tahu berapa rapat ya, berapa kerap lapisan tenunan kain. Ya, tidak standar itu pasti. Kita sesak. Karena ada studi yang mengatakan orang yang pakai masker terlalu tebal, dia kekurangan oksigen. Bagi orang yang sudah senior, dia ada masalah jantung, ada masalah stroke, itu pasokan oksigennya menurun kalau pakai sembarangan masker. Jadi risiko. Halo? Ya, Pak. Dengar, Pak. Terus. Lanjut, Pak. Halo? Ya, suaranya dengar, Pak. Suaranya dengar. Ya. Jadi, kalau kain ini baru, kain itu kan mengandung bahan kimia juga. Ya, paling tidak ada formaldehyde ya. Bahan kimia formaldehyde ini tidak sehat kalau dihirup terus. Ya, termasuk dulu pakai tisu
tisu apa itu, tisu Basah. wangi, itu juga bahan kimia yang kita hirup terus-menerus berjam-jam, tisu basah. Itu sama tidak sehatnya. Kain ini cat warnanya, itu juga bahan kimia. Jadi bahan kimia yang nempel berjam-jam, kita hirup, tidak sehat pasti. Kedua, tenunannya ini seberapa kerap. Kalau dia terlalu kerap, nafas kita sesak. Kalau kurang kerap, ya bocor, ya merembes. Jadi saya kira tidak selalu aman dan punya risiko. Ya, susah. Maka itu di mana-mana nggak ada itu. Kita saja. Tapi ya daripada tidak, ya ini satu alternatif saya kira. Pak, ini ada yang tanya, Pak Freddy Lim 28. Pak, dari kalau COVID ini ada faktor konspirasi nggak, Pak? Nah, ini faktor konspirasi. Ya, saya kira susah untuk membuktikan bahwa ini benar. Ya. Tapi nyatanya bahwa kalau memang konspirasi, kok Amerika juga kena, ya. Jadi susah. Virus yang di Amerika itu berbeda dengan yang di Wuhan. Jadi susah membuktikan bahwa ini konspirasi. Saya kira tidak alamiah saja. Alamiah. Ya. Ya, Pak. Kalau kita lagi jalan-jalan ya Pak ya, balik lagi ke jalan-jalan supaya sehat dalam perjalanan. Kita itu nafsu makan kadang-kadang menurun Pak. Padahal kita jalan gitu ya, istirahat kurang, banyak bergerak, heat stroke, kadang-kadang winter juga dingin gitu kan, makan kurang. Nah itu gimana Pak? Iya, tentu itu melemahkan kondisi ya. Jadi kita itu traveling ya, itu kita pindah ke wilayah yang berbeda. Wilayah yang berbeda bukan saja itu, waktu yang berbeda. Sehingga jam biologis kita berubah. Kok beda? Tidak cocok. Ketiga, aktivitasnya berbeda. Orang yang tidak traveling biasanya duduk, ya, tidurnya cukup. Kalau traveling kan dibangunin pagi-pagi, harus cepet-cepet. Nah, keadaan seperti ini yang tidak setiap orang bisa adaptasi. Jadi rasa tidak nyaman ya mengganggu semua. Ya, makannya, selera makannya, tidak cocok makannya, jamnya tidak cocok, aktivitasnya berubah. Maka sekali lagi saya bilang, harusnya memang sebelum berangkat kita sudah prepare. Badan kita dikuatin, olahraga setiap hari. Paling tidak seminggu, 2 minggu sebelumnya kita fisik di ini supaya lebih fitness lah. Vitamin minum, makan cukup, jangan takut makan telur, karena telur itu untuk stamina sekaligus kekebalan tubuh. Telur lagi. Bagus. Saya suka Pak. Ini testimoni Pak. Saya kan suka kadang-kadang suka lupa-lupa gitu ya Pak ya, karena kan saya hari ini cuma 2, kemarin 6, kemarinnya lagi 8 Pak live IG. Jadi stres gitu. Saya waktu itu minum 1, sekarang minum makan telurnya 2, oke. Enggak isulan Pak, enggak. Pak, ini saya udah mempersiapkan nanti Juni kita akan adakan seminar online sehat itu murah ya Pak ya. Jadi teman-teman semua nanti secara webinar kita nanti pakai Zoom atau pakai Google Meet itu bisa. Pak dokter ini kuat kalau lagi seminar bisa 3-4 jam, 5 jam belum beres. Tapi memang seru ya. Saya udah ikut berkali-kali, masih excited gitu ya, excited karena ada tambahan lagi, gitu. Itu resep Pak.
Ya, ilmu kedokteran selalu berkembang. Ya. Ya. Iya, Pak, ini kan waktunya udah hampir habis nih, Ya. Pak. Saya juga, Bapak kan promosi terus tuh Ya. di Facebook mengenai senior living yang di Bali, Pak. Coba cerita, Pak. Ayo, gimana itu cerita senior living rumah? Orang udah ada yang nanya, Pak Anton, itu apa namanya? Ya. Bentuk rumahnya Ya, seperti ya, apa, ya, ya. dekorasinya, isinya apa segala macam. Aduh, saya bilang belum. Makanya kan saya nanya kemarin, belum penting ya Pak. Tapi udah ada denah tuh Pak. Apa? Pak, itu harganya yang di dalam sama yang di luar beda ya Pak? Iya. Jadi posisi bukit ini menghadap ke utara, agak miring ke kiri. Jadi yang depan itu utara dan timur itu premium location. Ya, jadi yang bagus sekali view-nya. Itu sedikit beda. Tapi yang besar dan yang kecil ya tentu beda. Ya, yang besar 200 tanahnya, yang kecil 150, bangunan yang besar 70, yang kecil 40. Tentu harga beda. Tapi yang besar itu juga ada beda kalau dia. Itu aja. Pak, nanti kalau ada waktu kita bikin khusus ya Pak ya. Kita cerita mengenai senior living ya Pak ya. Pak. Ini kalau IG live ini selalu begini ya? Enggak bisa lancar ya? Enggak. Kalau berarti begini saya yang sinyalnya jelek. Lagi jelek Pak ya. Bagian Bapak kelihatannya yang lagi jelek. Oh gitu. Ya, tapi ya itu normal lah Pak. Ini lagi hari Lebaran Pak. Maaf lahir dan batin Pak. Iya. Iya. Pak, nanti yang senior living kita bikin khusus ya Pak ya. Satu ya? episode. Ya. Biar ini udah ada yang nanya-nanya. Ya. Saya sih bilang, kalau mau nanya-nanya di Facebook kan Bapak udah jelaskan gitu. Cuma dia bilang, ini belum ditagih DP katanya. Iya, makanya saya nanya ke Bapak, Pak belum ditagih DP? Belum. Iya, belum. Jadi mereka baru baca proposal itu udah 45 yang minat, artinya mereka membeli konsep. Ya. Jadi nanti bulan Juli baru dipasarkan, ketika dipasarkan itu kita baru ada ikatan transaksi deal. Sekarang sih masuk grup aja, kalau memang sudah putuskan cocok, masuk grup, saling kenalan sama yang sudah bergabung. Jadi kami nggak mau jual kucing dalam karung, jadi supaya matang betul, ya silakan pikirkan betul, karena ini keputusan yang nggak sederhana sih sebetulnya. Ini harus orang yang memang memutuskan udah mau pindah, bukan sekedar rumah kedua ya, tapi memang betul putuskan mau pindah. Pak, senior living beda dengan panti jomponya apa? Wah, ada yang nanya nih Pak. Iya bukan. Ini pertama di Indonesia. Ini rumah hari tua independen. Orang yang selama ini tidak punya teman lagi, tidak ada kegiatan lain, kita ketemu di satu komunitas baru. Kalau ada 107 cottage, berarti kita kenalan dengan 107 keluarga yang lain. Artinya ada kehidupan yang baru. Kalau rumah jompo, itu memang semua tersedia, tempat mewah, tapi ya tetap kegiatan seperti itu. Kalau kita memang ada program, jadi tiap hari kita ada acara, ya kita outing kemana-mana, ya kita bikin acara, ada dansa, ada nyanyi, semua tersedia. Jadi independen, bukan home care ya. Kalau rumah jompo kan home care, kita ada pendamping, ada caregiver yang nolong. Ini enggak, kita mandiri. Jadi yang masuk di sana yang memang bukan orang jompo, orang yang tidak mau jompo. Pak Rudi Prasetya nanya umur berapa yang boleh? Nah, dia mah masih muda. 45 di atas.
Di atas 45. Oh, di atas Karena ada 45. 3 yang masih 40. Ya, silakan. Udah, tuh Pak, di atas 45 mah, di atas 65 itu. Iya. Bukan, karena memang peminat banyak yang 45 sudah merasa saya sudah saatnya tidak harus terus ngoyo. Jadi pengen dapat suasana yang baru. Bukan berarti mau ongkang-ongkang kaki, lakukan kegiatan. Di sana kan juga bisa lakukan kegiatan. Orang kan bisa berkantor di desa manapun, sekarang kan hanya dengan laptop, internet, kita masih tetap aktif ya. Iya, nanti Jadi ada saya internet kira ini ya, Pak? pilihan yang ya. Oh, lengkap. Lengkap ya, Pak? Lengkap. Ini tinggal di desa, tempat melarikan diri, salah satunya kemungkinan dari COVID. Kalau COVID masih 2-3 tahun lagi, di desa nggak akan sampai. Apa Bali? Bali sekarang dipuji oleh dunia. Kenapa kasusnya sedikit? Karena mereka patuh. Kita nggak bicara supranatural ya, mistik segala macam. Tapi mereka patuh, betul-betul dijaga sedikit. Dan Pak Jokowi udah sangat appreciate. Hebat sekali Bali. Nah ini saya pikir ini kebetulan bahwa orang yang memang mau hari tua, mau secure ya aman, ya mau indah, mau nyaman, ya ini tempatnya. Kalau COVID masih 2 tahun lagi, risikonya sangat kecil hidup di sana. Kita tahun depan September. Ini rumahnya kapan selesainya Pak? Serah terima Pak? September 2021. September 2021. September. Ya, Juni ya. Oh. bulan depan dibangun. Ya. Oh, bulan depan dibangun, minggu depan. Jadi ya habis Lebaran ini kan kuli-kuli bisa mulai kerja. Iya, iya. Ini sekarang lagi land clearing toh, lagi ratakan tanah dan sebagainya. Bulldozer itu. Cut and fill. Iya. Pak, udah habis nih waktunya. Pak, udah habis waktunya, Pak. Ya. Udah 20 detik nih, Pak. Oke, Ya, oke. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, Selamat makasih. siang.